Salam sejahtera untuk kita, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan secara konsisten HKBP Mampang Perapatan tengah minggu di hari Rabu tanggal 10 Desember 2025. Sebelum kita mendengar renungan malam ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 38 ayat 1 dan ayat 2, Paruak Maharbangani. Nas renungan untuk kita di malam ini diambil dari bacaan malam dari Rabu tanggal 10 Desember 2025, yaitu Wahyu 18 ayat 21 sampai 2 ayat 24. Saya akan mengambil satu ayat untuk renungan di malam ini, yaitu ayat 21. Demikian bunyinya. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Demikian firman Tuhan. Kejahatan akan jatuh. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita marah dan benci apabila melihat kejahatan merajalela. Sepertinya pelaku kejahatan menang, tidak peduli dengan sesamanya yang terancam kehidupannya. Kita sering melihat pelaku kejahatan, misalnya koruptor, mereka berbahagia bahkan sering dilulukan, tetapi orang baik dan jujur justru sering tertekan. Lalu kalau melihat hal demikian terjadi di sekeliling kita, apakah kita akan menyerah menjadi sama dengan dunia ini? Atau kita mempertahankan jati diri yang meyakini bahwa semua harus kita pertanggungjawabkan? Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, nas ini adalah penglihatan Yohanes atas apa yang terjadi dengan bangsa adik kuasa yaitu Roma atau Babel. Dia melihat batu kilangan. Batu kilangan adalah yang dipakai untuk menggiling gandum. Batu ini berbentuk bulat dan berat sekali, sehingga diperlukan banyak orang untuk dapat membesarkannya. Jika batu seberat itu dilemparkan ke dalam laut,
ia pasti akan segera tenggelam dan tidak dapat muncul kembali, hilang dan lenyap. Demikianlah yang akan terjadi pada Babel atau Roma. Kota ini akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan tidak akan ditemukan lagi. Ini adalah gambaran kehancuran Babel, Roma. Nama Babel sebagai simbol seluruh kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang demonik mempraktekkan kekerasan, kekejaman, percabulan, dan berbagai kejahatan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, melalui nas ini kita diingatkan untuk meninggalkan kejahatan. Banyak Babel dalam hidup kita yang mungkin kita sebagai pelaku kekerasan terhadap anak, istri, atau bahkan suami, baik mungkin melalui perkataan kita yang sering menyakiti perasaan suami, istri, atau anak, saudara atau saudari, atau bahkan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita dengan kejayaan atau kesuksesan ekonomi yang kuat. Justru itu dipakai untuk merendahkan orang lain. Tidak ada kejahatan yang abadi. Hukuman Allah yang dahsyat dan final terhadap kejahatan. Kesombongan dunia mengingatkan kita akan bahaya terlibat dalam dosa. Yohanes mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Matius 3:7. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berbuat baik, berbuat setia, bukan hanya supaya kita disukai orang lain, melainkan tanggung jawab dan ketaatan kita pada Tuhan. Jika hari ini masih memiliki Babel, bertobatlah. Demikianlah mempersiapkan jalan untuk datangnya penebus dosa Yesus. Matius 3:8 mengatakan, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, kuatkan iman kami supaya tetap setia walau banyak masalah, duka dan sukacita yang kami jalani setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin.